Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1347. Di tempat hilangnya besi penahan dewa, sosok Raja Abadi Sueyu melayang di udara, dahinya terus berkerut, ia terdiam cukup lama. Keberadaan yang mengambil besi penahan dewa membuatnya merasa gentar. Karena ia dan Raja Abadi Yunlong dapat turun ke alam bawah saat itu, mungkin ada seseorang yang berdasarkan petunjuk menemukan keberadaan besi penahan dewa, lalu ikut turun ke alam bawah. Jika orang yang mengambil besi penahan dewa benar-benar seorang makhluk abadi, dan dia ingin melawanku, maka baik aku tetap di sini maupun pergi keluar, hasilnya akan sama. Setelah merenung cukup lama, Raja Abadi Sueyu mengangkat tangannya dan menangkap. Sebuah jiwa suci berbentuk manusia muncul di tangannya. Umumnya, setelah berkultivasi hingga alam penguasa Dao, selama seseorang memiliki teknik pemurnian jiwa yang baik, divinity yang terbentuk dari asal jiwa sebagian besar dapat berevolusi menjadi jiwa suci. Setelah penguasa Dao adalah makhluk abadi, yang berarti alam penguasa Dao adalah transisi dari tingkatan kehidupan dewa dan iblis ke tingkatan abadi. Dan jiwa suci adalah transisi dari divinity ke roh abadi, yang tepat sesuai dengan alam penguasa Dao. Jiwa suci berbentuk manusia yang kini digenggam oleh Raja Abadi Sueyu tampak seperti versi mini dari penguasa Dao sejati Xuanzu. Raja Abadi Sueyu terluka parah dan ditekan oleh Raja Abadi Yunlong saat itu. Yang paling parah rusaknya adalah asal roh abadinya. Jadi, saat dia mencari Luo Xiu, dia bertemu dengan penguasa Dao sejati Xuanzu. Tanpa ragu, dia menghancurkan tubuh fisik penguasa Dao sejati Xuanzu dan menyegel jiwa sucinya. Raja Abadi Sueyu membuka mulutnya dan langsung menelan jiwa suci penguasa Dao sejati Xuanzu. Semburan cahaya darah muncul di tubuhnya, cahaya darah yang tak terbatas menyembur keluar, di belakangnya berubah menjadi seekor ular raksasa berwarna darah yang mengerikan. Mata ular raksasa berwarna darah itu persis sama dengan mata vertikal Raja Abadi Sueyu. Sebelum tubuh fisiknya hancur, bentuk aslinya adalah ular kaca. Ular kaca adalah binatang abadi. Banyak binatang iblis jenis ular setelah berkultivasi hingga tingkat tertentu akan memilih untuk berubah menjadi naga, untuk memajukan garis keturunan mereka ke arah garis keturunan naga. Tetapi ular kaca berbeda, garis keturunan bawaan ular kaca tidak kalah dengan klan naga, bahkan lebih kuat dari klan naga. Tentu saja, klan naga yang dimaksud di sini bukanlah klan naga di tiga alam semesta, melainkan naga abadi dari zaman kuno, naga sejati yang secara bawaan memiliki garis keturunan abadi. Naga-naga zaman setelahnya hanyalah naga yang memiliki garis keturunan naga abadi yang sangat lemah, dan keanggunan abadi sudah lama hilang dari garis keturunan mereka. Hanya dalam beberapa saat, Raja Abadi Sueyu telah memurnikan jiwa suci penguasa Dao sejati Xuanzu. Selain mendapatkan kekuatan jiwa murni dari pihak lain, dia juga memperoleh memori penguasa Dao sejati Xuanzu. Murid Yunlong. Dari memori penguasa Dao sejati Xuanzu, Raja Abadi Sueyu melihat bahwa orang yang asal jiwanya dia telan ini pernah mendengarkan ajaran di bawah Raja Abadi Yunlong. Hal ini membuat wajahnya seketika menunjukkan senyum dingin yang mengerikan. Dia memiliki dendam kesumat yang tak dapat didamaikan dengan Yunlong. Menelan murid Yunlong membuat Raja Abadi Sueyu merasa sangat senang. Seiring semakin banyak memori yang disatukan oleh Raja Abadi Sueyu, tiba-tiba, sebuah bagian memori menarik perhatiannya. Seseorang ternyata telah memurnikan pedang pemenggal dewa. Ketika Raja Abadi Sueyu turun ke alam bawah saat itu, dia tidak langsung pergi mencari Raja Abadi Yunlong untuk berduel, melainkan terlebih dahulu mendengar tentang pedang pemenggal dewa. Dia segera bergegas ke sana. Sebagai ahli setingkat Raja Abadi, dia telah mengerahkan berbagai cara, tetapi tidak mampu menahan serangan niat membunuh dari pedang pemenggal dewa. Akibatnya, asal roh abadinya sedikit terluka. Barulah setelah asal roh abadinya pulih, dia mencari Raja Abadi Yunlong. Pedang pemenggal dewa yang bahkan dirinya, seorang Raja Abadi, tidak bisa taklukkan dan murnikan, ternyata berhasil dilakukan oleh seorang anak muda yang bahkan belum mencapai alam penguasa Dao. Bagaimana mungkin? Dan dia bisa yakin, Raja Abadi Yunlong turun ke alam bawah lebih awal darinya, pasti juga mencoba menaklukkan pedang pemenggal dewa. Dia memiliki besi penahan dewa di tangannya dan tidak bisa melakukannya, bagaimana mungkin junior bernama Luo Xiu itu bisa melakukannya? Mungkinkah, orang yang mengambil besi penahan dewa, sama sekali bukan makhluk abadi yang kuperkirakan, melainkan junior bernama Luo Xiu ini. Tiba-tiba, mata Raja Abadi Sueyu berkilauan dengan cahaya darah. Dia memang sudah ingin merasuki tubuh Luo Xiu, dengan begitu, bukankah dia bisa mendapatkan dua artefak abadi agung, pedang pemenggal dewa dan besi penahan dewa, secara bersamaan? Dia adalah ular kaca, sedangkan Raja Abadi Yunlong adalah klan naga.
Garis keturunan mereka tidak cocok, dan dia juga tidak bisa secara paksa mengubah garis keturunan tubuh Raja Abadi Yunlong menjadi garis keturunan ular kaca. Karena itu, tubuh ini tidak cocok untuk Raja Abadi Sueyu. Oleh karena itu, ketika Luo Xiu pertama kali tiba di dunia Istana Abadi, dia sudah diperhatikan olehnya, dan Raja Abadi Sueyu merasakan potensi besar dari Luo Xiu. Tubuhnya, aku pasti akan memilikinya. Setelah tidak lagi ragu, Raja Abadi Sueyu melepaskan kesadaran ilahinya. Seketika, kesadaran ilahinya menyelimuti seluruh area pertemuan 8 arah, menutupi segalanya. Pada saat yang sama, penguasa Dao sejati Wuxin, penguasa Dao sejati naga Yin Taisu, penguasa Dao sejati naga Yang, penguasa Dao sejati Tianwei, penguasa Dao sejati Wuji, dan Zhou Zu, keenam penguasa Dao sejati ini semuanya tampak gentar. Mereka merasa seluruh tubuh mereka dingin, dan keringat dingin membasahi dahi mereka. Karena pada saat itu, sebuah sensasi kesadaran ilahi yang sangat menakutkan telah menyapu tubuh mereka. Siapa sebenarnya orang ini? Sebagai ahli terkuat di 3 alam semesta, mereka tidak dapat membayangkan keberadaan macam apa yang hanya dengan kesadaran ilahi yang menyapu tubuh mereka, bisa membuat mereka merasakan ketakutan yang tak terbatas. Meskipun kultivasi Raja Abadi Sueyu telah jatuh dari alam abadi, tingkat kesadaran ilahinya jauh melampaui tingkat penguasa Dao sejati, mengandung tekanan setingkat Raja Abadi. Luo Xiu juga merasakan hal yang sama. Meskipun lautan kesadaran tak berbentuknya tidak terpengaruh oleh tekanan Raja Abadi, ia tetap bisa merasakan kekuatan dan kengerian dari pemilik kesadaran ilahi ini. Jika kesadaran ilahi ini hanya menyapu tubuhnya saja, itu tidak masalah. Yang lebih menakutkan adalah, ia seketika dikunci oleh kesadaran ilahi ini. Seseorang mengincarku. Saat pikiran ini muncul di benaknya, Luo Xiu tanpa ragu mengaktifkan cakram Dao abadi, terbang dengan gila-gilaan menuju pintu masuk dunia Istana Abadi. Awalnya ia berencana untuk menaklukkan beberapa binatang buas tingkat penguasa Dao yang kuat di dunia Istana Abadi ini, kemudian membawa binatang-binatang buas ini ke alam-alam Huang. Ini pasti akan membuat tanah suci Asura menjadi kekuatan terkuat di 3 alam semesta. Namun saat ini, ia tidak bisa memikirkan hal itu lagi. Satu-satunya pikiran yang ada di benaknya adalah melarikan diri, karena kesadaran ilahi yang menguncinya terlalu kuat. Ahli dengan kesadaran ilahi semacam ini kemungkinan besar adalah seorang makhluk abadi. Bahkan jika Luo Xiu sangat percaya diri, ia tidak berpikir ia bisa melawan ahli setingkat makhluk abadi. Bahkan, apakah ia bisa melarikan diri adalah pertanyaan yang belum terjawab. Ingin melarikan diri. Dengan penguncian kesadaran ilahi, Raja Abadi Sueyu sama sekali tidak khawatir Luo Xiu bisa melarikan diri. Tubuhnya seketika berubah menjadi cahaya darah, mengejar dengan kecepatan yang lebih cepat daripada cakram Dao abadi. Meskipun kecepatan Raja Abadi Sueyu lebih cepat, namun belum cukup cepat untuk mengejar dalam sekejap. Jadi, sebelum dikejar oleh Raja Abadi Sueyu, Luo Xiu terbang keluar dari pintu masuk tempat ia masuk ke dunia Istana Abadi sebelumnya. Setelah meninggalkan dunia Istana Abadi, Luo Xiu tidak berhenti sedikit pun. Cakram Dao abadi berubah menjadi seberkas cahaya, terbang menuju bagian luar zona rahasia kuno alam Huang. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan mutiara komunikasi, memberitahu Duan Kong dan Yuer untuk memasukkan orang-orang dari tanah suci Asura ke dalam menara Huang, lalu membawa menara Huang pergi, mencari tempat tersembunyi untuk bersembunyi. Setelah menerima pesan, Duan Kong dan Yuer tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka berdua bisa merasakan bahwa masalah ini sangat serius. Mereka segera melakukan apa yang dikatakan Luo Xiu. Brengsek, di pintu masuk dunia Istana Abadi, sebuah tirai cahaya tiba-tiba muncul, menghalangi Raja Abadi Sueyu. Baru saat ini, Raja Abadi Sueyu tahu bahwa Raja Abadi Yunlong meninggalkan lebih dari 1 cadangan. Meskipun besi penahan dewa telah diambil dan formasi penekan kehilangan efeknya, namun Raja Abadi Yunlong sebelum kematiannya juga meninggalkan batasan di dalam tubuhnya sendiri, membuat tubuh ini tidak dapat meninggalkan Istana Abadi ini. Yunlong sialan, Raja Abadi Sueyu hampir muntah darah saking marahnya. Ia telah mengerahkan segala cara untuk akhirnya memurnikan tubuh Raja Abadi Yunlong, tetapi tubuh ini ternyata tidak bisa meninggalkan Istana Abadi. Jadi, apakah semua usaha kerasnya selama berabad-abad ini sia-sia? Tubuh ini cepat atau lambat harus dibuang. Yunlong, kau pikir dengan meninggalkan cadangan seperti ini, kau bisa membatasiku? Meskipun Raja Abadi Sueyu marah, ia juga segera menemukan solusinya. Meninggalkan Istana Abadi ini juga sangat sederhana, membuang tubuh ini dan merebut tubuh orang lain. Bersambung.